Hai semuanya, selamat datang di channel Sayogi Institute. Video ini adalah seri pertama dari serial video berbincang bersama Bapak Gunawan Wiradi yang akan mengulas tentang perkembangan ekonomi lokal, khususnya sektor pertanian di Indonesia. Yuk kita simak bareng-bareng. Yuk kita kenalan dulu sama Pak Gunawan Wiradi yang biasa disapa GWR. Berikut adalah riwayat singkatnya. Masih banyak lagi loh pengalaman beliau di tingkat nasional dan bahkan internasional. Bahkan bagi kalangan intelektual dan aktivis yang menggeluti isu agraria, beliau dijuluki sebagai Bapak Reforma Agraria Indonesia. Nah, saatnya menyimak pengalaman GWR bersama SAE dalam meninjau ekonomi pedesaan. Jadi kalau menurut pendapat saya, hampir dalam segala hal ya, kita kalau membahas sesuatu itu kita harus tahu latar belakang sejarahnya seperti apa. Nah kalau pertanyaannya itu ekonomi pedesaan di Indonesia ini kan luas ya. Artinya daerahnya macam-macam, beragam. Jadi karakteristik dari ekonomi pedesaan itu juga beragam gitu. Saya mencoba untuk mengetahui sebenarnya masalah desa secara keseluruhan. Karena waktu proyek IPS itu, karena istilahnya itu intensifikasi padi sawah dalam rangka revolusi hijau. Jadi sampelnya itu petani pemilik, buruh enggak, kerja yang lain enggak. Setiap desa 30 sampelnya. Walaupun pemilih itu terus nanti bisa diklasifikasi, ada yang nggarap sendiri, ada yang nggarap sambil nggarap tanahnya orang lain, tapi sebaliknya ada yang digarapkan. Nah itu yang terus jadi perhatiannya SAE waktu itu. Jadi sambil memahami kesemuanya. Hasil riset GWR bersama SAE menemukan perubahan ekonomi pedesaan yang diakibatkan revolusi hijau. Nah, kira-kira seperti apa ya ekonomi pedesaan sebelum revolusi hijau? Di daerah yang tidak pakai tebasan, itu kan sistemnya namanya peracangan. Nah, sistem peracangan itu setiap orang boleh ikut panen. Anda datang ke desa ikut panen boleh. Langsung. Karena begini, prinsipnya pemilik tanah itu kita harus memikirkan juga rakyat supaya bisa makan. Jadi semua boleh ikut panen. Upahnya bukan uang, tapi bagian dari berapa dia hasil panen itu. Nah misalnya, dan ini tiap daerah standarnya lain-lain ya. Nah, ada yang setiap dapat 5 dia dapat 1, misalnya gitu. Nah, jadi panen pulang di kilo. Kalau zaman belum ada kiloan, zaman kuno sekali ya di ikatan itu. Dapat 5 ikat, nah 1 ikat kamu, itu namanya 1,5 gitu. Tapi pendeknya bawon itu upah deret dengan perbandingan itu sistemnya. Jadi bukan uang. Nah itu namanya sistem peracangan. Setelah revolusi hijau, apa saja perubahan yang terjadi? Salah satu dampak dari revolusi hijau adalah perubahan sistem panen. Alat-alat panen aneh-aneh diganti sabit, ya kan? Kemudian untuk nyosor diganti heler. Salah satu akibat
dari revolusi hijau itu, walaupun sistem panen perancangan, semua orang boleh ikut panen, tapi mulai ada batasan. Jadi walaupun bukan tebasan, tapi pemilik itu nyeleksi siapa yang ikut, terus diberi caping. Capingnya ada tandanya, dia yang berhak, yang itu. Tapi sejak revolusi hijau itu, ini buruh ini yang membawa penebasnya. Rakyat di situ nggak boleh ikut panen. Satu sisi saja dari dampak jelek revolusi hijau ya di masalah panen. Tapi masalah yang lain habis pasca panen untuk numbuk padi dan sebagainya itu disertasinya Pak Suparmoko. Disertasinya itu mengenai dampak revolusi hijau itu mengenai rakyat desa itu ada 7.000 wanita kehilangan pekerjaan. Karena kan yang panen wanita, pulang jemur, habis jemur nanti numbuk, itu dampak-dampak. Tapi ketimpangan besar yang ekstrem itu ada di lokasi-lokasi. Kalau hitungan BPS kan nggak tahu caranya gimana. Indeks gininya kan 0,4, 0,5 paling. Tapi kalau di desa-desa SAE yang diteliti, per desa itu indeks gininya selalu di atas 0,7. Dari bincang bersama GWR kali ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ekonomi lokal seharusnya menciptakan kesejahteraan yang merata bagi rakyat, bukan malah menciptakan ketimpangan yang tinggi di pedesaan. Nah, demikian perbincangan kita dengan Bapak Gunawan Wiradi hari ini. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya.